Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Maulana. Dan saya Wahyu Ramadan. Di sini kami ingin memaparkan mengenai pengetahuan dasar pemetaan. Yang pertama itu ada pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta di dunia pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta yang diciptakan bangsa ini berbentuk tablet yang dibuat dari tanah liat. Memang ilmu kartografi di zaman Yunani kuno ini berkembang sangat pesat, yaitu konsep Aristoteles yang menyebutkan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Telah banyak diketahui dan diamini oleh banyak ahli filsafat dan ahli bumi lainnya. Yang kedua ini ada pengertian interpretasi citra penginderaan jauh. Rekaman interaksi antara tenaga dan objek oleh sensor menghasilkan data dan citra. Data ini diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Proses analisis data ini disebut interpretasi citra. Dalam melakukan interpretasi citra, dibutuhkan pengetahuan yang baik, terutama mengenai objek dan daerah geografi. Jadi, interpretasi citra dapat diartikan sebagai kegiatan mengaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menilai arti penting sebuah objek. Selanjutnya, langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Yang pertama itu ada deteksi, yang kedua itu ada identifikasi, dan ketiga itu ada penilaian. Selanjutnya, unsur interpretasi citra penginderaan jauh. Yang pertama itu ada rona dan warna, yang kedua ada bentuk, yang ketiga itu ada ukuran, 4 adalah tekstur, 5 adalah pola, 6 ada situs, dan yang terakhir itu ada asosiasi. Jenis citra pada penginderaan jauh. Yang pertama itu ada citra foto. Citra foto adalah gambaran suatu objek yang dibuat dari pesawat udara dengan menggunakan kamera udara sebagai alat pemotret. Hasilnya dikenal dengan istilah foto udara. Citra foto dapat dibedakan menurut beberapa aspek. Selanjutnya, 2. Foto inframerah. Foto inframerah adalah foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dekat dengan panjang gelombang 0,9 sampai 1,2 mikrometer yang dibuat secara khusus yang terletak pada saluran merah dan sebagai saluran hijau. Cirinya dapat mencapai bagian dalam daun sehingga rona pada foto inframerah daun ini ditentukan berdasarkan warna tetapi oleh sifat jaringannya. Perbedaan antara foto inframerah dan film hitam putih terletak pada kepekaannya. Dan yang ketiga ini ada citra non-foto. Citra non-foto adalah gambaran suatu objek yang diambil dari satelit dengan menggunakan sensor. Hasilnya dikenal sebagai istilah foto satelit. Selanjutnya, pengelolaan data dalam SIG. SIG mampu menganalisis dan menyajikan data geospasial suatu wilayah di permukaan bumi secara cepat dan tepat. Perencanaan tata ruang wilayah akan mudah dilakukan menggunakan teknologi SIG. Menurut J. Pepper, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi sumber daya manusia. Secara garis besar, dalam SIG tercermin dalam rangkaian komponen SIG. Setiap komponen tersebut mempunyai subfungsi masing-masing. Perhatikan bagan pada berikut. Proses masukkan data dalam SIG. Yang pertama, proses akuisisi.
Proses akuisisi merupakan proses pemasukan dan perekaman data yang kemudian diproses dalam komputer. Langkah awal ini dilakukan dengan digitasi menggunakan perangkat keras seperti meja digister, scanner, serta komputer. Yang kedua, editing. Editing merupakan suatu proses perbaikan hasil digitasi. Kesalahan yang sering terjadi pada waktu digitasi adalah overshoot dan undershoot. Yang ketiga, pembangunan topologi data atau struktur data. Yang keempat, dan atribut. Proses pemasukan data dalam ECG yang ketiga yaitu transformasi koordinat. Proses penyesuaian koordinat geografi pada hasil digitasi bisa dilakukan sebelum atau sesudah editing. Proses ini dikenal dengan transform. Transform adalah menu atau fasilitas untuk melakukan transformasi satu coverage dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat baku. Yang keempat, pembangunan topologi data, struktur data. Yang kelima, pemberian atribut. Selanjutnya, proses pengolahan data dalam ECG yaitu persiapan, pengarsipan. Pengarsipan dilakukan untuk penyimpanan data-data yang nantinya akan dilakukan untuk analisis. Hal ini juga berguna pada saat pemanggilan data kembali. Pengarsipan ini tidak hanya pada data dasar hasil digitasi, tetapi juga pada data dasar lain. Yang kedua, pemodelan. Pemodelan merupakan inti dari bagaimana kita memperlakukan data untuk analisis sesuai dengan keinginan pengguna. Pada pemodelan kita membuat konsep bagaimana membuat atau melakukan analisis terhadap suatu data untuk memperoleh informasi baru. Pemodelan ini mencerminkan pola pikir kita dalam melakukan analisis data. Pola pikir ini sering digambarkan dalam diagram akhir. Proses analisis data dalam ECG yang pertama, buffer. Buffer adalah membuat poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan pada data garis atau titik maupun poligon. Sebagai contoh, kita akan melakukan buffer terhadap jarak sungai 50 meter menggunakan fasilitas buffer yang kita pilih. Kemudian komputer akan mengolah sesuai perintah kita. Yang kedua, scoring. Scoring dilakukan untuk memberikan nilai pengaruh suatu sifat dari parameter terhadap suatu perkiraan kejadian. Seperti contohnya pada tabel scoring curah hujan. Curah hujan yang sangat tinggi diberikan skor yang paling tinggi. Proses analisis data dalam ECG yang ketiga, overlay. Suatu data grafis adalah menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satu pemetaan. Jadi dalam proses tumpang susun akan diperoleh satu pemetaan baru. Dissolve merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk penyederhanaan satu pemetaan. Unit pemetaan berdasarkan nilai atributnya. Jadi apabila ada dua atau lebih satuan pemetaan yang bersebelahan dan mempunyai nilai atribut yang sama, maka batas satuan pemetaan tersebut dihilangkan. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi kami. Untuk lebih lanjutnya bisa dipahami di modul pembelajarannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.